Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bombardilo Krokodilo akan mempresentasikan tugas besar yang ketiga, yaitu eksplorasi data multivariat dengan beranggotakan saya sendiri, Cirsat Rizkyana dengan NIM 103525500086 dan rekan-rekan saya yaitu Diava Syasha Fristi Ramadhani dengan NIM 103525500036, Marsha Deviana Widodo dengan NIM 103525500073. Pada bagian pendahuluan ini, laporan akan membahas gambaran umum mengenai permasalahan yang melatar belakangi dilakukannya analisis. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana perusahaan mengalokasikan anggaran iklan pada berbagai media, serta tantangan dalam menentukan saluran yang paling efektif untuk menghasilkan prospek. Pembahasan ini menjadi dasar untuk memahami alasan dilakukannya eksplorasi data dan analisis variabel yang berkaitan dengan biaya, durasi, kampanye, serta jenis media iklan. Dengan bertujuan, satu, mengidentifikasi karakteristik data iklan seperti biaya, durasi, jangkauan, dan jumlah prospek. Yang kedua, menganalisis korelasi antar variabel numerik untuk melihat faktor penentu keberhasilan iklan. Dan yang terakhir, membandingkan efektivitas berbagai jenis media iklan seperti media sosial, offline, search engine dalam mendatangkan prospek. Selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Diava Syasha. Akan melanjutkan pembahasan oleh teman saya sebelumnya, yaitu bab pembahasan. Sebelumnya perkenalkan, saya Diva Syasha Fristi Ramadhani dengan NIM 103525500036. Saya akan menjelaskan bab 2, yaitu bab pembahasan di tugas ketiga ini. Yang pertama ada deskripsi data. Sebelum kita menjalankan program R-nya, kita harus menginstal library sebagai berikut, yaitu RedXL, ggplot, chorplot, dan the player. Dengan penjelasan mengenai karakteristik variabelnya, yaitu sebagai di bawah ini. Media iklan sebagai char, yaitu karakter, biaya iklan, durasi kampanye, jangkauan iklan, dan jumlah prospek sebagai num, yaitu numerik. Setelah menentukan karakteristik dataset tersebut, langkah selanjutnya adalah mencari ukuran pemusatan atau penyebaran data. Di sini saya menggunakan summary dan nama filenya itu, nama yang kita simpan di perangkat kita. Di sini dia langsung keluar untuk min-nya, untuk mean-nya, untuk mediannya, untuk maksimalnya. Di sini kita menemukan nilai mediannya atau nilai tengahnya untuk biaya iklan, yaitu di titik 15,29, mediannya 15,80, serta minimal di angka 3, maksnya di 30,20. Durasi kampanye juga 8,60, median 30,30, meannya 31,54, maksimalnya 53,40. Jangkauan iklan dengan satuannya itu per orang, dengan minimalnya 2972, mediannya sekitar 17.229 orang, meannya 17.315, dengan maksimalnya 42.616, serta jumlah prospek dengan nilai minimal 10,00, median 86,00, meannya 85,87, dan maksimal 161,00. Setelah kita menentukan nilai mean, median, modusnya, kita menentukan nilai standar deviasinya. Di sini standar deviasinya untuk data iklan dan biaya iklan, untuk biaya iklan yaitu 6,48, untuk durasi kampanye 9,15, untuk jangkauan iklan 80,60,61, serta jumlah prospek sebesar 30,39. Selanjutnya, kita akan melakukan visualisasi data menggunakan scatter plot. Di sini sama seperti data sebelumnya, kita menggunakan plot X, Y
Dan untuk mencari heat map-nya yaitu dengan cara menggunakan ggplot sehingga didapat nilai scatternya adalah korelasi positif. Serta heat map-nya yaitu sebagai berikut, di mana korelasi sangat kuat terjadi antara biaya iklan dan jumlah prospek. Ini merupakan pendorong utama hasil kampanye, serta korelasi kuat ditunjukkan oleh jangkauan iklan dengan jumlah prospek, namun tidak sekuat dengan pengaruh biaya langsung, serta korelasi yang lemah untuk durasi kampanye karena memiliki pengaruh yang paling kecil terhadap penambahan jumlah prospek dibandingkan variabel lainnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Deviana Widodo. Saya dari kelas DS P901 dari kelompok Bombardilo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami di mata kuliah statistika. Baik, saya akan mempresentasikan tentang tugas besar yang ketiga, yaitu box plot sampai dengan bagian terakhir, itu bagian penutup. Baik, di sini sudah ada gambar dari hasil analisis yang sebelumnya, yaitu ini adalah gambar box plotnya, pengaruh media iklan terhadap jumlah prospek, dan ini dari hasil semuanya kita gambarkan seperti ini. Pada box plot di atas, kita membandingkan jumlah prospek berdasarkan media iklan dengan ringkasan data sebagai berikut. Media sosial memiliki median tertinggi dibandingkan media lain. Hal ini menunjukkan performa paling stabil dalam menghasilkan prospek yang banyak. Kita lihat dari gambar yang di atas. Selanjutnya ada offline, memiliki performa terendah secara rata-rata dan terdapat outlier titik di bagian atas, yang berarti terdapat kampanye offline tertentu yang sangat sukses, namun mayoritasnya di bawah performa media digital. Selanjutnya ada search engine, yaitu berada di posisi menengah dengan rentang distribusi interquartile range yang cukup besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis data. Berdasarkan hasil analisis data di atas, pengaruh media iklan, tepatnya media sosial, terbukti paling efektif dengan hasil yang stabil. Sementara media offline menunjukkan potensi besar hanya pada kampanye tertentu saja karena terdapat outlier. Secara keseluruhan, jumlah prospek sangat bergantung pada besaran biaya iklan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi perusahaan saat ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan anggaran media iklan untuk mencapai jumlah prospek dalam skala yang besar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian penutup kesimpulan dari hasil analisis kesimpulan dari data yang sudah kami analisis, yaitu dapat disimpulkan bahwa biaya iklan adalah kunci utama pendorong prospek, dengan peran media sosial sebagai platform yang paling konsisten untuk investasi jangka panjang. Untuk hasil optimal, perusahaan sebaiknya memprioritaskan alokasi anggaran pada media digital sambil tetap melakukan eksperimen selektif pada media offline untuk mengejar hasil tinggi yang spesifik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salahnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.